Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa PPIMA channel dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang tema an-nasihah. Qala Subhanahu wa Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa ana lakum nasihun amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, menceritakan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam, yang mana beliau berkata kepada kaumnya, wa ana lakum nasihun amin, dan aku bagi kalian adalah orang yang menghendaki kebaikan. Apa maksud kebaikan di sini? Yaitu menghendaki adanya mereka kaum Nabi Hud itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminun, kata beliau, dan aku aminun, orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah tanpa mengurangi sedikit jua pun ataupun melebihkan daripada risalah yang dibawa oleh beliau untuk kaumnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lalu sahabat bertanya kepada beliau, qulna, kami berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, lalu beliau menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin orang-orang muslim, wali ammatihim, dan untuk semua orang. Di sini ulama menjelaskan dari segi bahasa an-nasihah itu diantaranya adalah al-ikhlas, yaitu kemurnian. Di antaranya lagi ulama menjelaskan ataupun memberikan definisi atau ta'rif. An-nasihatu iradatul khair lil ghair. Nasihat itu adalah menghendaki kebaikan kepada orang lain. Jadi arti an-nasihah di dalam bahasa Arab itu beda dengan nasihat di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita rajin masih mendengar nasihat ya, itu kebiasaannya itu adalah pepadah atau kata-kata yang pepadah yang baik terhadap orang yang kita nasihati tadi. Nah, kalau nasihat yang seperti kita ketahui atau kita kenal biasanya itu kalau bahasa Arab kebiasaan itu adalah al-mau'izatul hasanah, yaitu nasihat. Nah, kalau an-nasihah di sini itu lain lagi maknanya, itu lebih luas, lebih jauh maknanya daripada sekadar memberi nasihat ataupun pepadah yang baik. Lalu ulama menjelaskan an-nasihatu lillah, maksudnya itu adalah sihatul i'tiqadi lahu bil wahdaniyati wal imanu bihi. Arti nasihat lillah, nasihat bagi Allah itu adalah i'tikad yang lurus, yang sesuai
dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengimani dengan benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan ataupun bercampur dengan kesyirikan. Nah, itulah di antara penjelasan ulama tentang an-nasihah lillah. Kemudian yang kedua, pengertian ataupun makna an-nasihatu li kitabillah, yaitu adalah al-imanu bihi wal amalu bima fihi, yaitu beriman dengan kitab Allah, mempercayai bahwasanya kitab itu adalah kalamullah. Kemudian lagi kita mengamalkan dengan isi yang ada di dalam Al-Quran itu, yang ada di dalam kitab Allah itu. Di antaranya lagi yaitu kita secara tidak langsung untuk mempelajari Al-Quran, yaitu kita masuk ke pondok pesantren, belajar kitab-kitab di pondok, baik pun itu ilmu alatnya seperti nahu, sharaf, balagah dan lain-lain, ataupun ilmu dasar bagi kita, yaitu kita mempelajari kitab tauhid, kitab fiqih, dan kitab tasawuf. Nah, dalam rangka mempelajari di pondok ataupun di majelis taklim kitab-kitab tersebut, maka kita secara tidak langsung sudah mempelajari tentang isi Al-Quran. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari di dalam pondok-pondok pesantren itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengamalkan tentang ilmu tersebut. Kemudian lagi yang ketiga, an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ulama menjelaskan yaitu adalah at-tasdiqu bi nubuwwatihi, yaitu membenarkan dengan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani bahwasanya nabi itu, bahwasanya Rasulullah itu memang seorang hamba yang diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi rasulnya, menjadi utusan kepada umat untuk membawa syariat agama Islam. Di antaranya lagi wabazlut ta'ati lahu fima amara bihi wa naha anhu. Kita mencurahkan segenap kemampuan kita untuk taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang. Di antaranya lagi wa nasyru sunnatihi, yaitu menyebarkan sunnah-sunnah beliau. Kemudian yang keempat, an-nasihatu li a'immatil muslimin. Ulama menjelaskan maksudnya itu adalah ta'atuhum fil haqqi wa ma'unatuhum fihi, yaitu taat kepada mereka. A'immah di sini ulama menjelaskan itu ada dua bagian. Yang pertama, a'immah termasuk a'immah di sini itu adalah kata ulama al-ulama, yaitu para ulama. Yang kedua, masuk di kata a'immatil muslimin di sini itu adalah al-umara'u, yaitu para pemerintah. Nah, jadi kita di situ disuruh juga untuk mentaati para ulama dan mentaati para pemerintah selama itu di dalam kebaikan, di dalam yang benar. Di antaranya lagi itu taat kepada, di antaranya lagi nasihat kepada para umara itu adalah ad-du'a'u lahum bis-salahi. Kita mendoakan kepada para pemimpin kita, baik itu kalangan pejabat, presiden, ataupun kementerian, ataupun penegak hukum. Mari kita sama-sama mendoakan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk, membimbing kepada mereka. Dan kita doakan lagi mudah-mudahan para umara itu lebih dekat kepada para ulama
agar terjalin hubungan yang baik di dalam membangun benua ataupun negara. Sebagaimana biasanya kita rajin mendengar di dalam khutbah khatib pada hari Jumat, itu ada di antara isi doanya adalah wa arsyid umara'ana wa zu'ama'ana wa qudatana. Berilah petunjuk kepada pemimpin kami, kepada penegak hukum kami, dan kepada pejabat-pejabat kami. Yang kelima itu adalah an-nasihatu li'ammatil muslimin. Memberi nasihat kepada sekalian orang Islam. Itu artinya ujar ulama irsyaduhum limasalihihim wa ma'unatihim fi amri dinihim. Yaitu adalah memberi petunjuk kepada semua orang Islam terhadap kebaikan mereka dan menolong mereka di dalam perkara agama mereka. Nah, jadi kayak yang biasa rajin kita dengar arti kata-kata nasihat ini, yaitu nang kalimat ini bagiannya biasanya ialah yaitu memberi petunjuk kepada semua orang untuk kebaikan, baik kebaikan dunianya ataupun kebaikan di dalam agamanya. Sekian dari ulun, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi pribadi ulun. Mungkin sampai sini saja dari ulun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.